tips pertama aku bilang ke aku begini, jangan harap kamu bisa promote kalau kamu belum bisa seperti orang yang kamu mau dipromote. Misalnya belum jadi manajer, tapi lo mau jadi manajer, lo mesti behave like the manager dulu baru lo bisa naik. Kalau saya ingat banget, waktu itu saya baru pulang sekolah, terus udah gitu mulai bekerja, CEO saya bilang, kamu bodoh Frida. Tapi waktu itu saya nggak merasa sakit hati. Tapi justru itu yang membuat saya benar-benar terpicu ya. Sampai akhirnya saya menjadi sangat dekat dan juga sangat belajar banyak dari beliau gitu. Itu pengalaman yang mungkin saya nggak pernah lupakan. Prinsipnya ya jangan takut kalau dikecilkan orang, karena pasti bisa nanti kita tunjukkan dengan belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Untuk saya tips karir yang paling saya ingat itu adalah work smarter, not harder. Artinya bekerja lebih gigih dan disiplin itu penting, tapi mencari cara untuk bekerja lebih efisien dan kemudian mencari networking yang tepat itu sangat berpengaruh. Banyak orang berpikir bahwa finance itu sekedar angka dan kemudian juga laporan keuangan. Padahal banyak orang tidak mengetahui bahwa finance itu ada bagian kepemimpinan, kemudian berpikir strategis, juga bagaimana membangun masa depan perusahaan. Marketing itu kerjanya jualan konsep iklan. Sebenarnya itu advertising bukan marketing. Itu sih yang paling sering salah persepsikan oleh orang-orang. Sebenarnya karena kalau ngomongin marketing, advertising, konsep itu salah satu dari bagian dari marketing, tapi sebenarnya banyak sekali dari data, dari research, dari consumer, dan lain sebagainya yang membentuk marketing menjadi sebuah function sebagai mana mesti. Kalau di HR yang sering salah tuh adalah kita supporting administratif. Kita tuh punya banyak fungsi, sangat-sangat penting ke perusahaan dan juga ke karyawan. Kita bisa membuat banyak impact. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak ada exact moment untuk benar-benar turning point untuk tahu bahwa yang saya lakukan sekarang tuh benar-benar meaningful gitu. Tapi nggak apa-apa juga. Artinya mungkin selama perjalanan itu ya itu journey aja untuk kita terus mencari tahu sampai akhirnya kita merasa bahwa oh yang kita jalanin itu udah di jalan yang benar. So embrace dan juga open mind adalah prinsip-prinsip yang saya lakukan, dan saya tetap berprinsip kalau misalnya kita melakukan yang terbaik pasti impact-nya juga pasti bagus untuk perusahaan, karyawan, kepada siapapun di sekitar kita. Momen yang saya paling ingat itu adalah pada saat saya memutuskan untuk beralih dari dunia konsultan ke dunia corporate. Dulu pada saat saya jadi konsultan, saya selalu memberikan rekomendasi strategi kepada klien. Tapi saat ini pada saat saya duduk di posisi eksekutif dan saya harus menerapkan rekomendasi itu sendiri, ternyata tidak mudah. Ternyata teori dan realita itu sangat berbeda. Dan saya belajar bahwa ternyata leadership itu bukan cuma hanya sekedar mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga bagaimana kita membimbing tim dengan baik dan benar. Tahun 98, waktu aku di umur 15 harus sekolah di luar sendiri, nggak ditemenin keluarga. I think it becomes the start of who I am today sih. Karena banyak yang harus dilalui sendiri, ternyata tidak mudah ya, tapi dijalani saja. Mungkin aku akan membeli sebidang tanah yang luas banget, lalu habis itu aku akan menampung stray animals yang ada dan kemudian hidup bersama stray animals and my dog. Kalau saya, misalnya saya tidak jadi CPO sekarang, mungkin saya pasti akan membuka consultant firm kayaknya ya, pengusaha gitu. Karena saya tuh pengen bikin impact ke orang. Entah itu memberikan konsultasi ataupun sekedar meminta nasihat. Saya kalau tidak menjadi CFO di sini, mungkin saya akan menjadi mentor atau dosen di Fakultas Ekonomi. Karena buat saya ilmu dan pengalaman itu harus dibagikan ke semua orang agar semua orang mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Untuk perempuan di luar sana yang mendengarkan video ini, satu hal yang pasti, leadership itu bukan hanya soal gender. Itu mengenai kompetensi, keberanian, dan juga dampak yang kita ciptakan.
Jadi kita tidak perlu meminta izin untuk menjadi seorang pemimpin, kita bisa menjadi seorang pemimpin dengan kompetensi kita. Untuk semua perempuan yang menonton video ini, leadership can be a lonely journey, but I assure you it will be a very rewarding journey. Di persepsi saya, semua orang, terutama khususnya kaum perempuan gitu ya, pasti bisa dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin yang hebat dan yang efektif. Memang tetap diperlukan mindset yang bagus, skill setnya yang lengkap, attitude yang baik, dan juga ya spirit yang gak pernah menyerah, gigih, dan disiplin. Dan semua itu saya yakin pasti menghasilkan kita menjadi pemimpin perempuan yang bisa diandalkan.